Perlu kita ketahui bahwa di musim penghujan ini demam berdarah rawan sekali untuk meningkat wabahnya. Demam berdarah ini merupakan penyakit yang dibawa oleh virus, ditularkan dari penderita satu ke penderita lain dengan melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Untuk itu, nyamuk Aedes aegypti itu biasanya menggigit pasien yang satu kemudian kepada pasien yang lain. Nyamuk Aedes aegypti ini biasanya bermetamorfose selama 10 sampai 12 hari. Kita harus mengenali gejala-gejalanya, gejala demam berdarah tersebut yaitu biasanya demam tinggi, kemudian pusing dan sakit di bola mata. Yang ketiga yaitu mimisan, terus gusi berdarah, kemudian mual muntah, bisa jadi timbulnya bintik-bintik di sekitar tubuh. Dan perlu kita kenali juga fase-fase penderita demam berdarah, yaitu fase pertama biasanya di hari pertama dan ketiga itu panas tinggi, kemudian di hari ke-3 sampai ke-5 itu panasnya turun, tapi itu bersamaan dengan trombositnya turun juga. Kemudian yang fase ketiga itu panasnya nanti tinggi lagi, tapi kemungkinan besar trombositnya akan membaik kembali. Kalau kita sudah menemui gejala-gejala seperti ini, mohon ibu-ibu tidak ambil resiko, langsung saja dibawa ke vaskesnya yang terdekat. Masyarakat diharapkan untuk bisa menjadi jumantik, yaitu juru pemantau jentik. Diharapkan bisa menekan tumbuhnya pertumbuhan yang Aedes aegypti tersebut. Salam sehat selalu untuk kita semua. Cegah stunting itu penting. Di Indonesia terdapat jutaan anak yang terkena stunting. Keadaan seperti ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Dan stunting sendiri adalah gangguan tubuh kemah yang berbiasa yang terjadi sama anak. Ciri-ciri anak yang terkena stunting adalah: 1. Anak yang terkena stunting tinggi badan, pendek atau kerdil. 2. Dilihat dari penurunannya si anak, gangguan suara dan sulit untuk belajar, mudah terkena dengan penyakit juga. Nyamuk demam berdarah itu sebetulnya hidup di air yang bersih. Biarpun hidup di air yang bersih, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dalam ataupun luar. Contoh kebersihan di dalam rumah yaitu kita harus menguras bak mandi 3 kali seminggu paling tidak, selanjutnya untuk kebersihan lingkungan di luar rumah, contohnya kita harus menutup bahan-bahan yang bisa menampung air biar tidak bisa digenangi oleh nyamuk. Apa itu stunting? Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada anak yang rentan waktunya cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu gangguan pada tinggi anak dari standar usianya. Seperti ketahui bahwasanya masyarakat di sekitar kita itu untuk tinggi rendahnya anak atau anak dikatakan kerdil itu biasanya mereka menganggap faktor keturunan. Padahal faktor keturunan ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan
faktor perilaku di lingkungan maupun untuk pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, anak yang dikatakan stunting itu ada pencegahannya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam mengatasi atau mencegah stunting. Yang pertama yaitu perbaikan pola makan, yang kedua perbaikan pola asuh, dan yang ketiga adalah perbaikan akses air bersih. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi pada anak-anak. Anak yang menderita stunting itu biasanya akan terlihat saat anak tersebut berusia 2 tahun. Kondisi stunting itu biasanya berawal dari ibu hamil. Ibu yang hamil itu kekurangan asupan gizi, vitamin dan sebagainya seperti itu biasanya sudah bisa mempengaruhi nantinya kalau anak itu lahir akan bisa mengalami stunting. Biasanya diare disebabkan oleh apa, Bu? Itu disebabkan oleh virus atau bakteri yang terkontaminasi pada makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian karena kita kurang jaga kebersihan ya Bu, tentang kebersihan tangan, kebersihan makanan. Kalau diare terus menerus ya Bu, untuk beberapa hari itu bisa menyebabkan kita dehidrasi. Nah, untuk mengatasi dehidrasi itu kita bisa meminum air putih yang banyak ya Bu. Kita bisa membuat larutan orali dari gula, garam, serta air. Terus kita diharapkan kita bisa mengkonsumsi makanan yang rendah serat ya Bu, seperti nasi, seperti pisang. Untuk mencegah diare, biasakanlah kita untuk cuci tangan pakai sabun. Biasakan meminum minuman yang sudah dimasak ya Bu. Untuk memasak sayur harus kita cuci dulu sayurnya biar bersih. Terus jangan Bu, menaruh makanan sembarangan, harus kita tutup dengan baik sehingga tidak ada bakteri atau virus. Diare itu merupakan buang air besar yang encer yang terjadi 4 atau 5 kali sehari. Nah, untuk menanggulanginya yaitu kita harus meminum Oralit untuk menggantikan cairan yang hilang pada saat kita terkena diare. Dan untuk pada balita yang masih minum ASI, berarti sang ibu harus menyusui lebih sering dan lebih lama agar balita tidak dehidrasi. Langkah selanjutnya kita dapat makan makanan yang lunak, terus dapat minum obat anti diare. Tetapi apabila tidak kunjung reda, tentu kita harus waspada nggih. Harus segera periksa ke puskesmas ataupun ke dokter. Nah, adapun penyebabnya diare yaitu adanya virus atau bakteri yang karena kita itu suka lalai, tidak menjaga kebersihan sehingga makanan atau minuman yang kita konsumsi itu terkontaminasi oleh bakteri. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu PHBS nggih Ibu-ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cara ini ya Bu, mencuci tangan, apalagi di saat yang kritis. Mungkin ibu sudah perso nggih, saat yang kritis untuk mencuci tangan yaitu sebelum masak, sebelum makan, sebelum memberikan ASI, dan sesudah buang air besar.
Untuk juara ketiga, lomba menangkai bumbu dapur dengan jumlah nilai 487. Dihafalkan nomor dengan undian nomor 7. Untuk juara kedua dengan nilai 488 dengan nomor undian 8. Untuk juara ketiga, juara pertama, maaf, dengan total nilai 492 diraih oleh nomor berapa ya? 3. Sekarang di bawah aja loh. Hasil latihan. Oh iya, nanti pertanyaan aja pakai. Untuk juara kedua kami harap Bu Yuyun memberikan hadiah juara kedua. Biasanya bisa membawakan hasilnya biar foto. Juara 3 diraih nomor urut 1, nomor undian 4. Untuk juara 1 dengan total nilai 486 dengan tema juga stunting. Nomor urutnya 5 dari angka 9. Iya 9. Ayo berarti ada rene, mereka montang edam. Untuk juara 2 yang akan menyerahkan hadiah saja. Foto saya. Ternyata Pak Manong juga ada bunganya. Bu RT baru ini. Ya. Ya, tepuk tangan.